Waalaikumsalam. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Dan perkenalkan, saya Putri Wulan Septianingrum, teman saya Naila Marsila, saya Briana Sabita. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu berjudul Dari Layar ke Lisan. Capaian pembelajarannya ialah peserta didik mampu menganalisis dan memaknai informasi berupa gagasan, pikiran, perasaan, pandangan, arahan, atau pesan yang tepat dari berbagai jenis teks atau non-fiksi dan fiksi, audiovisual dan aural dalam bentuk monolog, dialog, dan gelar bicara. Dan yang kedua ada alur tujuan pembelajaran. Yang pertama, peserta didik mampu mengidentifikasi informasi berupa gagasan, pikiran dari berbagai jenis teks, misalnya audio visual. Yang kedua ada peserta didik mampu menyebutkan pokok-pokok informasi berupa gagasan, pikiran dari berbagai jenis teks, fiksi atau non-fiksi, misalnya audio visual. Yang ketiga ada peserta didik mampu menganalisis dan memaknai informasi berupa gagasan, pikiran, dan pesan yang tepat dari berbagai jenis teks, misalnya audio visual. Dan ketiga yaitu cara penggunaan medianya. Mengajar menampilkan video animasi untuk siswa simak, kemudian siswa diminta untuk menonton dengan menyimak dan memahami isi dari video yang ditayangkan. Yang ketiga, siswa diminta untuk menjawab beberapa soal nantinya yang akan diberikan oleh pengajar secara dijawab secara spontan. Oke, langsung saja kita mulai. Riri, kumpulan dongeng dan cerita anak. Oh, yuk dukung Riri dengan menekan tombol subscribe. Jangan lupa bunyikan tanda lonceng untuk notifikasi. Selamat menonton. Kisah Gajah dan Semut. Sinar matahari perlahan-lahan masuk di sela-sela dedaunan menembus gelapnya hutan bulan. Dari sarang semut yang menyembur di permukaan tanah, keluarlah Anton si semut menyambut hangatnya mentari pagi. Pagi yang cerah. Matahari pagi ini benar-benar hangat setelah semalaman kedinginan karena hujan. Sungguh menyenangkan. Cuaca yang bagus untuk mencari makanan. Sam, Uti, keluarlah. Oi. Selamat pagi, Sam. Selamat pagi, Uti. Selamat pagi, Anton. Selamat pagi, Anton. Beberapa hari yang lalu, aku jalan-jalan di dekat sini. Aku melihat banyak buah dan biji-bijian yang bisa dijadikan bahan makanan untuk beberapa hari ke depan. Yuk, langsung meluncur ke sana. Perutku sudah lapar ini. Kamu ini memang mesin penyedot makanan. Setiap dengar kata makanan, jadi lapar terus. Kan aku butuh banyak makanan biar bisa menjadi kuat menggotong-gotong. Iya. Yuk, kita langsung berangkat sebelum matahari semakin terik. Begitulah kawanan semut ini memulai perjalanan mencari bahan makanan. Lalu aku jalan-jalan di dekat sini. Aku melihat banyak buah dan biji-bijian yang bisa dijadikan bahan makanan untuk beberapa hari ke depan. Yuk, langsung meluncur ke sana. Perutku sudah lapar ini. Kamu ini memang mesin penyedot makanan. Setiap dengar kata makanan, jadi lapar terus. Kan aku butuh banyak makanan biar bisa menjadi kuat menggotong-gotong. Iya. Yuk, kita langsung berangkat sebelum matahari semakin terik. Begitulah kawanan semut ini memulai perjalanan mencari bahan makanan. Mereka menyusuri sungai kecil yang mengalir lurus. Kita sudah hampir sampai. Lihatlah, sudah mulai kelihatan buahnya. Setelah itu, mereka sibuk bergotong royong untuk mengumpulkan makanan. Semua saling membantu. Hal ini membuat pekerjaan mereka cepat selesai.
sudah terkumpul. Saatnya kita pulang. Namun, tiba-tiba saja tanah bergetar dengan keras. Rupanya itu Evan, si gajah pemarah. Hei Evan, berapa kali ku bilang untuk berhati-hati kalau berjalan? Anton, si kecil mungil yang lemah. Salah sendiri badanmu kecil. Jangan salahkan aku kalau terincang ya. Evan mengambil sedikit air dari air kubangan bekas hujan semalam. Kemudian disemprotkannya ke arah parasnya. Baru disemprot air sedikit saja sudah terhuyung-huyung. Cuma lemah sekali. Oh, si Evan ini kita harus melawan. Jika tidak, dia akan terus menjahili kita. Setuju. Apakah kalian ada ide? Kalian mau bergabung sebanyak apapun, tidak akan bisa mengalahkanku. Para semut mengabaikan perkataan Evan. Mereka sibuk untuk menyusun strategi. Oke, kalian paham kan? Ayo mulai. Serang teman-teman. Evan tidak siap dengan serangan para semut. Anton dan kawan-kawan yang berukuran kecil masuk ke dalam belalai Evan. Apa yang kalian lakukan di dalam belalaiku? Aduh, sakit. Evan berguling-guling di tanah, menahan rasa sakit karena gede yang dirasakannya dari arah belalai. Para semut rupanya mengikuti bagian dalam belalai Evan. Setelah dirasa cukup, Anton dan kawan-kawan pun keluar dari belalai Evan. Bagaimana Evan? Masih meremehkan kami yang kecil memilih ini? Anton, jika ditunggu, maafkanku karena selalu meremehkan kalian. Walaupun tubuh kalian kecil, namun kalian dapat mengalahkanku yang besar ini. Kami terima permintaan maafmu. Lain kali jangan meremehkan hewan lain ya. Belum tentu dia lebih lemah darimu. Evan dan Anton pun berbaikan. Evan berjanji akan lebih berhati-hati lagi ketika berjalan dan tidak mengganggu hewan lain. Pesan dari cerita ini adalah berbangga diri boleh, namun janganlah berlebihan hingga meremehkan orang lain. Belum tentu kita lebih baik dari mereka yang kita remehkan. Halo teman-teman dan kakak-kakak semua. Pengen bisa bikin komik, game, dan animasi seperti Riri? Ikuti pelatihannya di GameLab aja. Kunjungi website kami di www.gamelab.id. Dalam belalai Evan. Setelah dirasa cukup, Anton dan kawan-kawan pun keluar dari belalai Evan. Bagaimana Evan? Masih meremehkan kami yang kecil memilih ini? Anton, jika ditunggu, maafkanku karena selalu meremehkan kalian. Walaupun tubuh kalian kecil, namun kalian dapat mengalahkanku yang besar ini. Kami terima permintaan maafmu. Lain kali jangan meremehkan hewan lain ya. Belum tentu dia lebih lemah darimu. Evan dan Anton pun berbaikan. Evan berjanji akan lebih berhati-hati lagi ketika berjalan dan tidak mengganggu hewan lain. Pesan dari cerita ini adalah berbangga diri boleh, namun janganlah berlebihan hingga meremehkan orang lain. Belum tentu kita lebih baik dari mereka yang kita remehkan. Halo teman-teman dan kakak-kakak semua. Pengen bisa bikin komik, game, dan animasi seperti Riri? Ikuti pelatihannya di GameLab aja. Kunjungi website kami di www.gamelab.id. Baik teman-teman, kita masuk ke sesi menjawab pertanyaan. Siapakah nama sahabat Anton atau si semut?
dua itu ditayakan. Antar satu antar dua. Penonton. Akin. Simon. Rory. Rudi. Riri. Oke, lanjut ke pertanyaan satu ya. Mengapa para semut marah kepada gajah? Langsung disebut pertanyaan ketiga. Apa yang dilakukan oleh semut untuk membalas perbuatan gajah? Membersihkan Belalai. Masuk kelas. Apa sifat buruk yang ditunjukkan oleh gajah dalam cerita? Susah dulu. Dan pertanyaan yang terakhir. Apa pesan moral dari kisah gajah dan semut? Jangan sombong. Tidak meremehkan rakyat kecil. Jangan menjadi semut ya. Jangan menjadi semut di rumah. Baiklah, selesai sudah presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.